Kita sudah bergabung bersama tiga narasumber untuk membahas mengenai candu trading. Sudah ada Rob Situmorang, korban binary option, kemudian juga Sri Agustina, korban binary option, dan juga Ajeng Raffiando, psikolog. Selamat pagi, Mas Rob, Mbak Sri, dan juga Mbak Ajeng. Selamat pagi, Mbak Mas. Sehat? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Saya mau ke Mas Rob dulu deh. Mas Rob nih kalau berbicara mengenai korban binary option, boleh diceritain dulu Mas Rob sudah berapa lama, kemudian sudah habis berapa, terus tahu binary option ini dari mana? Oke. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi saya ini awalnya melihat YouTube, kemudian ada influencer-influencer yang muncul di beranda YouTube kita. Nah, sebelumnya kita ini belum subscribe dan belum kenal juga itu mereka itu siapa kan. Tapi karena mereka selalu muncul di beranda, itu mau tidak mau menjadi konsumsi publik, menjadi konsumsi saya sendiri. Jadi mau nggak mau saya harus melihat gitu. Nah, kemudian saya melihat flexing yang mereka Gunakan. buat lah ya, mereka share gitu di video. Kemudian saya tertarik apa sih kerjaan mereka gitu. Nah, kemudian saya riset jauh lebih dalam. Kemudian saya lihat bahwasanya mereka itu trading. Menurut mereka, kata mereka kan mereka trading. Nah, kemudian saya klik dan saya akhirnya terjerumus ke dalam itu gitu, Mbak. Dan sampai saat ini total kerugian saya itu sekitar 60-an juta. 60 Itu juta lebih tepatnya. influencernya yang sudah ditahan, Ika dan DS Yang yang sudah Mas lihat? ditahan, iya benar. Oh. Yang sudah ditahan. Berarti menggunakannya platformnya sama, Binomo juga atau? Iya, benar, platformnya saya menggunakan platform Binomo. Oke. Mas Rob, itu kan ada angka 60 juta begitu ya. Apakah angka 60 juta ini memang uangnya Mas Rob yang sebenarnya yang di saving dulu, ya punya tabungan pakai sedikit-sedikit, atau memang ada alokasi lain, Mas Rob? Kalau untuk dana itu sendiri saya pakai duit tabungan saya, sama ada juga duit pinjaman di situ tuh gitu. Duit pinjaman? Iya, ada juga duit pinjaman. Berapa lama Mas mainnya? Sudah berapa lama? Nah, awalnya itu saya melihat dia sekitar tahun 2020. Nah, kemudian di saat saya mulai terjerumus itu di tahun 2021. Saya langsung terjun ke dalam itu gitu. Berapa? Saya belajar dulu berapa yang dikeluarkan uangnya? Nah, kalau untuk di YouTube sendiri kan beliau menyampaikan bahwasanya di deskripsi itu mereka bilang kalau 700.000 itu tanda keseriusan member kalau mau belajar di kita. Nah, tapi saya pertama kali deposit itu awalnya sekitar 2.200.000 awalnya. Oke. Nah, dari perjalanannya Mas Rob mengikuti si trading ini, berapa kali menang Mas Rob? Berapa kali kalah? Nah, kalau misalnya ditanya berapa kali menang berapa kalah, kalau misalnya di binary option ini pasti ada menang kalahnya, Mas. Tapi endingnya semua member itu pasti kalah. Jadi saya belum pernah dengar member di binary option itu berhasil di binary option, bahkan endingnya menang itu belum ada. Yang berhasil di binary option itu ialah afiliator-afiliator ini. Oke. Di titik mana atau momentum apa ketika Mas Rob menyadari bahwa kalah terus nih kalau ikut gini mah nggak akan bener gitu? Nah, jadi sampai sekarang Mas, kita itu selalu diserang itu kayak kalau profit diem-diem, kalau loss keluar-keluar gitu kan. Nah, sebenarnya tujuan kita maju ke sini kan untuk memberantas binary option ini. Nah, kenapa saya speak up, saya maju? Awalnya itu saya sebenarnya punya teman beberapa afiliator. Saya punya teman beberapa afiliator yang menurut saya berhasil di binary option. Nah, kemudian saya tertarik juga kan melihat mereka kan. Nah, kemudian saya bertanya ke mereka, itu apa sih perbedaan afiliator dan member? Karena setahu saya selama ini saya pikir sama aja gitu semua. Karena instrumen yang dipakai kan sama aja nih. Nah, kemudian mereka menyampaikan bahwa kalau afiliator itu keuntungannya kita bisa cari, tugasnya cuma cari member, habis itu nanti kekalahan member itu loss-nya buat kita. Itu langsung dari dia. Dia menyampaikan begitu. Dia tuh siapa Mas? Afiliator teman saya. Oh, oke. Tapi berarti semua orang bisa dong jadi afiliator sebenarnya? Semua orang bisa jadi afiliator, tapi apakah semua orang mau menjadi afiliator ketika sistemnya begitu, termasuk saya. Jadi ketika beliau menyampaikan bahwasanya itu cara sistemnya kita cuma cari orang, habis itu nanti orangnya itu loss, masuk ke kita, terus nanti di dalam aplikasi itu disuntikan dana sama brokernya, Mas.
Oke, nah Itu kita tinggal request mau ratusan juta, mau miliaran, itu membuat supaya orang lebih tertarik ke kita. Dananya gitu dana untuk palsu kita. Mas atau dana beneran? Dana Oh. palsu, tapi seolah-olah akun real gitu, padahal nggak real. oke, Mas Rob begini. Karena kita bicara soal kecanduan gitu ya, dalam konteks ini gitu ya. Apakah Mas Rob pernah merasakan itu gitu ketika sudah kalah gitu. Tapi karena mungkin penasaran atau mungkin dapat influence dari yang lain, akhirnya mencoba lagi, kalah lagi, mencoba lagi, kalah lagi. Ada nggak momen-momen itu? Sebenarnya kalau dari segi ego ya Mas ya. Jadi kita ini sebenarnya lebih ke pola pikir kita udah tercuci lah gitu Mas. Nah, jadi kita melihat para influencer-influencer kita ini, beliau kan menyampaikan di video-video YouTube-nya bahwasanya mereka juga dulu habis ratusan juta, habis miliaran. Mereka juga dulu sangat hancur lah di sini. Tapi mereka bangkit, mereka belajar. Jadi mereka memotivasi kita ini para member gitu Mas. Oke. Jadi kali saya aja bisa, masa kalian nggak bisa gitu. Jadi ada motivasinya lah di situ. Jadi gimmicknya pakai kunci kesuksesan begitu, melihat dari diri para afiliator gitu Iya, ya. benar. Oke, benar. nanti saya juga penasaran bagaimana dengan Mbak Sri, seperti apa, kemudian komentar dari Mbak Ajeng seperti apa. Tapi kita tahan dulu sejenak ya, kita akan bergabung bersama kalian lagi sesaat lagi, tetap bersama kami.